Oke, Kang Mas, selamat sore menjelang malam buat sahabat satu hobi ya. Di sini ada bengal yang kemarin extra big bore up. Bentuknya seperti ini ya, yang udah saya kasih tabung sama regulator. Kemarin udah saya oprek-oprek semuanya, udah saya cek-cek semuanya. Terus ada yang perlu saya sampaikan di sini ya. Untuk tombol-tombol ini bukan channel ya kawan-kawan. Ini ada fungsinya. Kalau misalkan seandainya tangannya panjang atau bahunya panjang, ini bisa dipendekin atau bisa dipanjangin. Nih seperti ini dipendekin posisinya. Terus kalau misalkan bahu kita panjang atau tangan kita panjang, kalau tangan panjang nggak boleh ya, itu namanya suka mencuri. Nah ini seperti ini ya. Ini kalau misalkan sesuai keinginan, sesuai kenyamanan kita, kalau misalkan udah enak, tinggal dikencengin ininya. Terus di sini yang satunya yang belakang, kalau ini bisa ke atas, ke bawah, sesuai kenyamanan kita juga ya. Kalau ini untuk bahu. Nah seperti ini. Kalau udah nyaman, kita kencengin lagi. Terus di sini ada setelan pipi. Kalau misalkan pipinya kerempeng atau gendut, ini nanti bisa disesuaikan sesuai pipi kita. Nih untuk bengal extra big ini emang fasilitasnya udah cukup komplit. Dari segi materialnya juga pokoknya ini top market top ya. Ini bukan lempengan besi yang tipis-tipis, ini sebenarnya sangat tebal sekali, sangat kokoh. Ini dari baunya juga ini L kayak gini ya. Terus untuk folding stock, ini folding stock beda dengan yang berada di pasaran-pasaran ya. Kalau misalkan kita beli all folding stock yang ada di pasaran, ini spasinya kalau misalkan kita bidik kurang nyaman. Nah kalau misalkan ini sama sekali enggak ada spasi atau oglek sekalipun. Ini sangat kokoh ya. Kalau misalkan kita membidik, kalau ininya oglek-oglek kadang-kadang kurang nyaman. Kalau ini enggak ada spasi sama sekali ya. Terus di sini masalah spare part. Masalah spare part jelas ini semuanya stainless, dari tusuk mimis, dari paha ini stainless semua, dari baut-baut kecilnya juga stainless. Jadi kalau misalkan kita order dari 88 entah bengal atau yang lainnya semuanya stainless. Jadi untuk hammer juga kalau yang biasa-biasa ini kan besi, kalau ini stainless. Kalau stainless itu ya jelas sangat licin ya, pokoknya nggak mudah karat juga. Nah seperti ini ya. Terus untuk listnya kalau misalkan bengal yang kemarin waktu open ininya tipis, ada 3 tahap. Kalau ini ada 2 tahap, tapi posisi listnya ini tebel banget nih, tebel ya. Jangan lupa juga ini di trigger ini, kalau chamber pada umumnya ini kelihatan kan ya bekas-bekas entah itu baut atau pasek ya. Di sini kelihatan. Kalau ini ada rumahnya, jadi nggak usah bingung-bingung bikin rumah, ini udah tersedia, udah ada tempatnya, biar nggak ada iri-irian ya. Nih rumah trigger tinggal dimasukin ke sini. Terus di sini ada baut, di hand grip duralnya juga di sini ada baut, ditutup hand grip dural. Nah seperti ini, jadi kelihatan rapi banget ya. Pokoknya rumah triggernya itu minimalis teman-teman ya, unik. Terbuatnya dari kukunya ya, kuku macan entah kuku apa. Ini kukunya dari baja harden. Terus kedepannya di sini ada reel untuk nyimpan nanti kalau misalkan seandainya untuk nyanggong, entah itu nanti mau pakai tripod atau pakai bipod, ini bisa dipergunakan. Dan ini udah terpasang plenum depan sama plenum bawah ini. Padahal ya kalau misalkan kita pasang plenum depan aja udah sangat cukup. Ruang tampung anginnya cc-nya udah gede, ketambah ini, wah pokoknya jangan ditanya lah. Kalau misalkan ini ditanya masalah power, tinggal cari larasnya aja yang kuat, yang bisa diajak main speed tinggi.
Banyak laras lokal juga ya, kadang-kadang laras impor juga sekelas LW ada yang tidak mau dibawa kebut-kebutan. Oke, kita balik lagi ya. Nah, ini kebalikannya. Coba kita angkat aja biar nanti bisa paham ya. Untuk grill pikat ininya nih, untuk grill pikatinya atasnya, kalau chamber-chamber pada umumnya biasanya kan reelnya reel 11 ya. Kalau ini kayak senjata api. Kalau misalkan ini dipasangkan pakai reel 22 alias reel pikat ini dipasangkan selain kokoh kelihatannya juga gagah kalau misalkan pakai reel 22 ya, reel pikat ini itu ringnya 22 maksudnya nih. Coba kita bayangkan ya, di sini ada magazin. Ini magazinnya warna merah kombinasi hitam. Nih, cakep ya. Perpaduan ini warnanya apa ini? Marine ya. Kombinasi listnya hitam, perpaduannya seperti ini. Kalau misalkan nggak suka model warna ini, banyak yang gold ada ya, yang merah ada, yang hitam juga ada. Pokoknya warna-warna adalah. Tapi kalau misalkan permintaannya warna brontok, ditolak ya kawan-kawan. Dari kita nggak ada warna brontok yang belang-belang kayak gitu ya. Coba kita perpadukan aja. Ini magazinnya warna merah kombinasi hitam. Dilihat ya, nih cakep banget. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan mountingnya nih, mountingnya warna merah juga nih kayak gini, wih. Bisa dibayangkan ya kalau misalkan kita punya unit, pokoknya keren lah. Selain kita berburu, kalau unitnya cakep kayak gini, oh tambah semangat pokoknya olahraganya ya. Kalau ke hutan itu ya semangat pokoknya. Kalau masalah di hutan mah mau poin nggak poin, yang penting bisa kumpul-kumpul ya bareng temen gitu. Bisa bakar-bakar, apa yang dibakar nggak poin ya nggak tahu. Bakar apa aja kalau di hutan mah ya, ada singkong kita bakar, ada jambu mede, jambu monyet ya kita bakar juga. Nah seperti ini ya kawan-kawan, mantap ya. Oke, magazinnya kita copot ya, atau kita puter. Ini udah nggak ada mimisnya, kita bisa dicolokin aja, tinggal diputer sedikit bisa dicolokin tusuk mimisnya. Terus kita lanjut ke folding stock yang tadi. Coba kita lipat ya, nih teman-teman, kita lipat ya. Dilipat seperti ini. Di sini kan ada centilan ya, centilan ini pijit sambil dilipat. Nah, sambil dilipat seperti ini ya. Terus di sini magnet ketemu pahnet ya. Ini sangat tuh berlawanan ya. Dideketin aja dia nyantol nih teman-teman ya. Tuh, nyantol sendiri ya. Jadi nggak usah ditekan-tekan banget, nanti ini terkunci sendiri. Nanti kalau misalkan mau dibalikin lagi ya terpaksa kita membutuhkan tenaga karena ini sangat berat sekali tuh ya. Nah, untuk spasinya ini nggak ada namanya spasi. Kalau misalkan kita membidik, ini nggak ada oglek-oglek sama sekali ini ya. Sangat, coba kita dioglek-oglek ya. Tuh. Nggak ada, ini nggak ada spasi-spasinya ya. Nih ya, nggak ada spasi-spasinya ya nih. Oke, pokoknya sangat rekomendasi. Ini buat gambaran aja ya. Ini bukan istilahnya bahasa saya mah ngabibita ya supaya orang lain tertarik, enggak, itu mah terserah. Dan kebetulan juga di sini udah saya yang kemarin ini kan, yang kemarin udah saya coba padukan per-pernya untuk anginnya kemarin. Semalam ini nyampe jam berapa ya, jam 1 kalau nggak salah malam. Jam setengah 2 itu, jam 2 tidur. Ini udah diisi angin 2000, sekitar 2600-an kalau nggak salah. Ini tetap aja segini ya anginnya ya. Outputnya juga udah
segini ya outputnya. Ya mau output berapapun, karena ini ruang tampungnya anginnya besar, gede, double plenum, entah nanti mau kasih output 1500, 1600 los, karena ruang tampung anginnya besar ini ya. Jadi nggak perlu memerlukan output yang gede-gede, buat apa gitu teman-teman ya. Berhubung ini udah beres, coba saya bersihkan sedikit-sedikit aja, karena ini kan belum dipakai ya, mungkin atau bekas tangan atau oli. Nah ini seperti ini, kalau saya ngebersihinnya seperti ini caranya teman-teman. Sediakan lap yang paling halus. Ini bekas kebaya istri atau kebaya tetangga, disobek sedikit ya. Nah seperti ini juga kayaknya halus banget. Kalau saya seperti ini ya. Berhubung saya nggak suka semprot-semprot dulu ya, nggak suka yang kotor-kotoran atau ramijud, kotor sedikit aja ya. Jangankan unit sendiri, punya orang saja kalau misalkan lama di saya sering dilap-lap kayak gini. Mau dipakai nggak dipakai ya, pokoknya dilap biar nggak ada kotoran. Semua saya lap di sini biar kinclong selus ya. Dipandangnya juga enak kalau misalkan posisi unitnya keren, terus kinclong. Jangan sampai unit kita biasa-biasa kotor pula, waduh tambah ramijud teman-teman ya, dilihatnya juga nggak enak. Nah kalau misalkan udah bersih kayak gini, dielap ke sela-selanya ya, yang kecil-kecilnya kan enak nih dielap. Gosok-gosok nggak apa-apa ya, nggak bakalan lecet nih, anodesa juga udah kuat. Nah seperti ini dilap-lap. Kalau misalkan udah dilap-lap habis hunting gitu ya, atau disimpan lama ya dilap-lap juga. Apalagi kalau misalkan dipakai, kalau dipakai sering-sering gitu ya, ini kita dicek spare partnya model kayak gini nih, model tusuk mimis ini gitu ya. Nanti dicek-cek yang berhubungan dengan yang agak gerak-gerak, dicek ada pelumasnya enggak. Kalau misalkan enggak ada pelumasnya ya kita ditetes-tetes aja seperti ini ya, biar licin terus, biar enggak cepet aus di antara baut-baut atau yang fungsinya yang bisa bergerak kayak gini nih, model tusuk mimis, model hammer atau trigger. Kalau trigger makan tertutup, paling dibuka bisa, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin videonya saya akhiri sampai di sini ya. Salam satu laras.